Beberapa waktu lalu, saat Alon berangkat menuju road mill, sebuah kereta kuda yang megah melaju di jalan. Tapi, Tuan Muda, sebuah suara terdengar. Jika Anda pergi, bukankah kota akan jadi pilihan yang lebih baik? Evan bertanya kepada Alon Palatio. Alon merespons, mempertimbangkan pertanyaan itu. Tidak, tentu saja tidak. Road mill adalah tujuan akhir rencanaku, Alon Palatio menyatakan dengan seringai misterius yang mendalam. Aku telah menyelamatkan Five Great Sins dari kemalangan mereka, Alon Palatio berpikir, bayangan masa lalu yang hancur terpantul di wajahnya, dan mencegah masa depan di mana dunia dihancurkan. 5 bayangan anak-anak kini menatap ke arah cahaya, diselamatkan dari kegelapan yang mengerikan. Wahaha, road mill tidak ada hubungannya dengan kota aslinya, bahkan di sana ada Villa Palatio. Sebuah desa yang damai dan asri, tempat orang-orang menikmati hidup, lengkap dengan villa keluarga Palatio. Itu adalah tempat yang sempurna untuk menjalani hidup sebagai bangsawan. Tempat sempurna untuk menjalani kehidupan yang manis, pikir Alon Palatio dengan ekspresi puas dan mata yang berbinar. Selalu ada alasan atas segala halnya. Sungguh, Evan berkata kepada Alon Palatio yang bersantai di sofa. Saya tidak akan terkecoh lagi. Anda selalu mengatakan hal seperti itu saat Anda merasa terganggu. Ahem, lupakan saja hal itu, kata Alon Palatio sedikit terkejut dengan ketajaman Evan. Dia tajam, pikir Alon Palatio. Di balkon mansion, Leo Palatio mengamati kereta kuda yang menjauh. Apa aku harus membunuhnya? Dia bertanya-tanya dengan tatapan dingin. Lagi pula, ada dan tidaknya dia di sini itu tidak berguna, pikir Leo Palatio dengan wajah penuh kebencian. Aku berencana menyingkirkannya menggunakan racun setelah kematian ayah, tapi karena dia diam-diam pergi ke perbatasan, tidak ada alasan untuk membunuhnya. Leo Palatio merenung, membelakangi sosok yang membungkuk. Leo Palatio mendengus di balkon, mungkin karena banyak hal di Avalon yang tidak berjalan dengan baik. Dia hanya pengganggu, pikir Leo Palatio, tangannya mencengkeram erat pada pegangan balkon, aura gelap menyelimuti. Alman, perintah Leo Palatio dengan tegas kepada bawahannya, ikut keretanya. Apa Anda ingin saya membunuhnya? Tanya Alman, tangan kanan Leo dengan tatapan tajam dan memegang pedang. Apa? Leo Palatio terkejut menatap Alman yang membelakanginya. Alman, yang selama ini mengikuti perintahku tanpa komplain, kenapa tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan? Pikir Leo Palatio dengan heran, matanya memicing curiga. Kau hanya perlu melakukan sesuai yang kuperintah. Leo Palatio mulai berujar dengan marah, namun perkataannya terpotong oleh sebuah serangan mendadak. Kah! Leo Palatio berteriak kesakitan saat energi ungu menembus dadanya. Darah berceceran dalam ledakan kekerasan. Beraninya kau mengkhianatiku? Leo Palatio terengah-engah terkejut melihat Alman menghunus pedang yang menembus tubuhnya. Kebetulan aku menikmati permainan perang ini, Alman berkata dengan dingin, matanya menyiratkan kesenangan yang kejam. Cukup menyenangkan sampai sekarang, ucap Alman, tangan kanan Leo memandang Leo yang terkapar di bawah cahaya bulan sabit. Hidan, anggota organisasi Blue Moon. Kami punya keyakinan yang diajarkan oleh Red Moon, sebuah suara misterius berbisik. Blue Moon adalah pedangnya, kami bergerak seperti dia mengayunkan pedang, sebuah suara berkata dengan mata merah menyala, penuh tekad. Jika seseorang mencoba menyakiti Great Moon, Hidan mengangkat pedangnya, matanya bersinar biru dengan intens. Alman menikamkan pedangnya ke dada Leo, menyebabkan ledakan energi dan darah. Kami diizinkan untuk bergerak sendiri, kata Alman. Leo Palatio meronta sekarat di balkon. Itulah kenapa aku menunggumu mengatakan kata itu, Alman berkata dengan dingin. Tak sangka itu membutuhkan 2 tahun penuh. Anak buahku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Leo terputus ucapannya. Karena kau baru saja mengatakan kata itu, Avalon akan hilang dari benua ini selamanya, balas Alman. Sayang sekali, gumam Alman dengan tatapan dingin dan tanpa emosi. Great Moon telah memberimu kesempatan, pikir Alman melihat tubuh Leo Palatio jatuh dari balkon di bawah cahaya bulan sabit yang memudar. Selamat pagi, road mill sungguh perwujudan surga, Alon Palatio meregangkan tubuhnya di tempat tidur, menyambut pagi yang cerah dengan senyum. Hari yang damai, bangun sesuka hati, Alon Palatio menikmati suasana pagi yang tenang di kamarnya yang terang. Makan sesuka hati, Alon Palatio dan Evan menikmati sarapan bersama di meja. Akhirnya, aku bisa menikmati hidup sebagai bangsawan sungguhan, seru Alon Palatio, pipinya penuh makanan. Wow, mungkin aku harus memulai bisnis roti panggang. Tuan Muda, ada surat datang, Evan memberitahu Alon Palatio yang masih mengunyah. Alon Palatio bertanya, sedikit terkejut. Apa ini? Alon Palatio bertanya, memegang surat itu dengan rasa penasaran.
Sepotong roti jatuh dari meja ke lantai, menandakan sesuatu yang mengejutkan telah terjadi. Karena kematian Leo Palatio, Alon Palatio diharuskan untuk kembali. Alon menatap ngeri, menyadari bahwa surga uji coba yang ia nikmati berakhir dalam 3 hari. Aku kembali lagi ke rumah Palatio. Alon Palatio dan Evan berdiri di aula istana melihat peti mati Leo dikelilingi pelayat. Hik, kenapa orang-orang bereaksi seperti itu? Alon Palatio menatap kerumunan yang gemetar ketakutan menjauh darinya. Tuan muda, sejak kapan Anda menjadi dalang yang menghancurkan Avalon? Evan bertanya kepada Alon yang terkejut. Hah? Artinya, aku telah terjerat dalam situasi gila yang tidak ada hentinya, batin Alon. Hei, Alon Palatio memanggil Evan, tampak frustrasi di ruang tunggu istana. Ada kau bisa menjelaskan padaku dengan mudah agar aku mengerti bagaimana bisa aku menjadi dalangnya? Alon Palatio menatap Evan dengan tatapan memohon. Karena hanya Anda yang diuntungkan dari arena kali ini. Leo dibunuh setelah kita meninggalkan mansion. Hal itu menjadi alasan sempurna dan membuat pewaris menjadi pewaris. Evan menjelaskan dengan serius. Sementara Alon terkejut dengan aura ungu yang mengelilinginya. Karena Avalon sudah hilang, tidak ada lagi orang yang bisa menimbulkan masalah terkait kematian Leo. Dan karena itu, Evan melanjutkan penjelasannya kepada Chibi Alon yang terperangkap dalam kristal. Anda menjadi dalang di balik ini dengan Master Assassin di bawah perintah Anda, Evan berkata dengan pose dramatis. Lucu, hah? Alon Palatio menatap bingung. Apa-apaan pakaian itu, batin Alon. Hah, dari mana aku harus memulainya? Alon Palatio duduk termenung, memegangi kepalanya, berpikir bahwa seharusnya tidak ada organisasi yang bisa memusnahkan organisasi besar seperti Avalon dalam sekejap. Ah, aku baru ingat. Bukankah kau bilang ada organisasi yang memburu organisasi lain? Alon bertanya. Oh, maksud Anda Blue Moon? Evan menanggapi. Benar, apa kau pikir ini ulah mereka? Alon bertanya balik. Guild Intelijen bilang ini mungkin tidak ada kaitannya dengan mereka. Evan menggelengkan kepala. Mereka bilang Blue Moon tidak meninggalkan mayat, tapi meninggalkan tanda. Sebuah simbol lingkaran bercahaya biru terlihat di tanah yang retak. Tapi para anggota Avalon itu dibunuh dengan pedang. Mereka bilang itu seperti pemandangan neraka, Evan menjelaskan sementara Alon tampak terkejut. Hash. Jadi itu alasan kenapa aku dituduh sebagai dalang dan punya bawahan Swordmaster, gumam Alon. Benar. Blue Moon tidak muncul dalam game. Tidak mungkin grup lemah yang menghilang sebelum cerita utama dimulai menjadi pelakunya. Jadi siapa pelaku sebenarnya? Alon Palatio merenung serius. Ada jejak? Sebuah balon dialog muncul dari kegelapan. Yutia, Yuna dan Rine berdiri di dalam ruangan gelap yang tampaknya merupakan penjara. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali, kata Rine memancarkan aura hijau. Aku juga, seru Yuna bersemangat sambil mengayunkan pedangnya. Hehehe, hanya ada banyak sekali mayat. Yuna tersenyum licik memegang pisau yang bercahaya. Kita sampai, sebuah suara mengumumkan dari lorong yang terang. Sisa pasukan Avalon 486 orang, kata Deus Makaliam diselimuti aura ungu dan senjata yang melayang. Seperti yang bos bilang, sebuah suara berbisik saat Deus Makaliam dan Radan diselimuti aura ungu. Kami membelah mereka semua jadi 2. Radan menyeringai kejam, tangannya berlumuran energi biru. Bagus, sempurna. Yutia tersenyum licik dengan mata merah menyala, membelai wajahnya dikelilingi aura merah intens. Avalon, organisasi besar yang pernah menguasai kerajaan Asteria, dalam 5 hari berubah menjadi abu. Reruntuhan luas yang hancur lebur diselimuti abu. Tapi sepertinya bersih-bersih ini belum sepenuhnya selesai, kata Yutia kepada Radan. Apa maksudmu? Radan bertanya. Aku menemukan bangsawan lain yang berhubungan dengan Avalon, Radan mengungkapkan sambil memegang dokumen. Wilayah Altia sepertinya sangat terlibat. Siluet sekelompok bangsawan muncul di tengah salju dan aura dingin. Yutia menatap ke bawah dengan ekspresi serius dikelilingi aura gelap. Kalian sudah tahu apa yang ingin aku katakan, bukan? Yutia mengangkat kepalanya dengan mata merah menyala, memancarkan aura merah yang kuat. Mari urus mereka dengan tenang, Radan berkata, memimpin 5 Great Sins lainnya yang memancarkan aura kekuatan unik masing-masing.